Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjut pada bab yang keempat, yakni bab tentang sholat berjamaah. Pertanyaannya, apakah sholat jamaah itu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah satunya menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum, ya. Jadi itu pengertian dari sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh lebih dari dua orang, yang satunya berfungsi sebagai imam dan yang lainnya menjadi makmum. Nah, dalam sholat 5 waktu, ya, yang kita lakukan itu diutamakan untuk dilaksanakannya secara berjamaah, bukan secara sendiri-sendiri, ya. Dan kalian juga perlu tahu bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad, ya, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah fardu kifayah, ya. Jadi dasar hukumnya adalah sunnah muakkad, sedangkan banyak ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah hukumnya fardu kifayah. Arti dari fardu kifayah itu artinya, ya, harus dilakukan lah, ya, harus dilakukan. Kemudian bukan berarti sudah ada yang melakukan kemudian gugur kewajiban, tidak. Yang jelas kita wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, keutamaan sholat berjamaah ini Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu diberikan ganjaran 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Dan itu bisa kita lihat dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa sholat berjamaah lebih utama, ya, lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri dengan 27 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, keistimewaan yang lain bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah secara rutin adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang bisa anak sekalian perhatikan di dalam buku yang sudah dimiliki. Nah, pertanyaannya, apakah kita mengetahui sejauh mana sholat berjamaah itu? Nah, yang pertama adalah syarat sah sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah yang pertama adalah ada imam. Jadi kalau sholat berjamaah walaupun banyak orang tapi tidak ada yang mau jadi imam, kemudian sholat masing-masing, berarti tidak sah. Ya, yang pertama harus ada imam. Yang kedua ada makmum. Ya, makmum, ya, berniat mengikuti imam. Ya, jadi kalau makmum yang niatnya bukan mengikuti imam, maka disebut sholat sendiri-sendiri. Ya, kemudian yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Jadi bukan mencelak gitu, ya. Ya, tapi dalam satu majelis. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi makmum itu tugasnya mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Ya. Nah, kemudian, ya, sholat jamaah itu, ya, adapun beberapa syarat, ya. Kedudukan imam dalam sholat berjamaah ini sangat penting. Bahkan imam pun juga ada persyaratannya, ya, karena dia adalah seorang pemimpin seluruh sholat jamaah. Sehingga untuk menjadi imam, ya, ada syarat tersendiri. Yang pertama, dia mengetahui syarat dan rukun sholat, ya, satu perkara yang membatalkan serta perkara-perkara yang membatalkan sholat. Itu imam, ya. Kedua, bacaan Al-Qur'annya baik, ya, ayat-ayat yang dia bacakan baik, fasih dalam pembacaannya. Kemudian luas wawasan keagamanya. Kemudian dia berakal sehat, balik, berdiri pada posisi paling depan, ya. Jadi imam itu posisinya ada di depan, dan di belakangnya adalah makmum. Seorang laki-laki, perempuan juga boleh menjadi imam, tapi untuk perempuan, makmumnya perempuan, dan tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Jadi imam itu dia tidak sedang bermakmum pada orang lain. Nah, sedangkan syarat menjadi makmum itu, yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Jadi niatnya mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat, kemudian berada dalam suatu tempat dengan imam, kemudian posisi di belakang imam. Nah, dan hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Misalnya
imam sholat asar, maka makmum pun juga berniat melaksanakan sholat asar. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan makmum. Bagaimana kalau posisi makmum yang masbuk? Jadi kan ada juga kan makmum yang masbuk. Nah, kalau makmum yang masbuk, masbuk itu adalah makmum yang tidak sempat berbicara, tidak sempat membaca Al-Fatihah, keburu imamnya sudah melaksanakan sholat. Ya, nanti ini bisa kita praktekkan. Ya, anak-anak sekalian bisa lihat langsung di dalam buku yang sudah dibagikan. Kemudian bagaimana halangan sholat berjamaah? Halangan sholat berjamaah ini ada beberapa hal. Yang pertama, hujan yang mengakibatkan orang tidak bisa ke masjid, maka dia boleh melaksanakan sholat sendiri. Kemudian yang kedua, angin kencang, sakit, ya. Kemudian sangat ingin buang air besar, ya, ketika lagi buang air besar. Kemudian karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti petai, karena biar tidak mengganggu konsentrasi orang-orang lain yang ada di sekeliling dia yang ingin melaksanakan sholat. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa Bapak sampaikan. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, nanti tata cara pelaksanaan sholat nanti bisa dipraktekkan dalam keseharian kita. Terima kasih, mungkin itu saja. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan aktivitas kita sesuai dengan apa yang harusnya kita laksanakan. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.